Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh ada sampai pada pagi hari ini Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan daripada Tuhan, bahkan karena kasih setia Tuhan yang melihara setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin kembali mendengarkan suara-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menuntun, bahkan Engkau Tuhan yang bekerja atas setiap hati dan kehidupan kami. Biar firman-Mu boleh dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, setiap kita diciptakan oleh Tuhan, kita memiliki tujuan dan maksud tersendiri. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memiliki rancangan bahkan tujuan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin lewat kehidupan kita dapat menyenangkan hati Tuhan, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menyenangkan Tuhan? Yaitu menyembah Tuhan. Lewat penyembahan kita, bahkan lewat kehidupan kita sehari-hari, karakter kita, perilaku kita itu adalah menjadi, ketika kehidupan kita mencerminkan atau berkarakter seperti Kristus, itu adalah penyembahan yang sejati yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita menjadi penyembahan yang benar dan penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan, itu adalah hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, tadi kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ada banyak bentuk-bentuk melayani, Bapak Ibu Saudara. Dan ada juga tujuan kita di dalam dunia ini, yaitu menunjukkan kasih juga kepada orang lain, pelayanan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kepada Tuhan. Ketika kita sudah mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi sesama kita, orang-orang terdekat di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi keluarga kita, teman-teman kita, mungkin orang-orang di lingkungan kita. Kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi kita diri sendiri, berarti kita tidak mau menyakiti diri kita sendiri. Berarti seperti itu juga kita kepada orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, karena berlakulah kepada orang lain seperti untuk kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita? Pasti yang baik-baik. Pasti kita menginginkan ketika kita mengasihi, kita menjaga kehidupan kita, pasti kita menginginkan kita memberi yang terbaik bagi kehidupan kita. Begitu juga kita perlakukan kepada orang lain. Kita mau mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu Bapak Ibu Saudara, itu adalah tujuan yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu tujuan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah tujuan yang ketiga. Kita dibentuk, kita diciptakan untuk suatu misi. Tujuan kita ada di dunia ini, yaitu untuk membagikan atau untuk memberitakan pesan amanat agung atau pesan kabar baik yang telah kita terima, yang telah terlebih dahulu kita terima dan yang terlebih dahulu kita dengar, yaitu melalui memberitakan kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan, kita ada sampai hari ini. Tuhan menginginkan bahwa
Tuhan merancang kita dan menginginkan kita untuk menjalankan tugas itu, yaitu memberitakan kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara, lewat apa? Lewat ketika kita bertemu dengan orang, kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan lewat penginjilan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itulah salah satu atau tujuan ketiga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu kita boleh memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Saudara. Lalu tujuan yang keempat, baptislah mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita diciptakan, saya dan Bapak Ibu Saudara diciptakan untuk menjadi keluarga Allah, untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Dan lalu bagaimana caranya agar mereka dapat dibaptis? Yaitu lewat persekutuan-persekutuan yang ada, Bapak Ibu Saudara, biar mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan mereka mau memberikan diri mereka dibaptis. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari ajak orang-orang di sekitar kita untuk mengalami kasih Tuhan itu, untuk mau memberikan diri mereka dibaptis. Lewat apa? Lewat kita ajak mereka datang atau ikut bergabung dalam persekutuan-persekutuan di gereja yang ada, Bapak Ibu Saudara. Dan tujuan yang kelima terdapat di Matius 28 ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai di akhir zaman. Kita diciptakan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan tujuan kita bertumbuh dewasa melalui pemuritan yang ada. Bapak Ibu Saudara, ajarlah mereka segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mengajari? Bagaimana kita dapat diajar? Bagaimana kita dapat menerima pengajaran? Yaitu kita mau mengikuti pemuritan atau pembelajaran tentang Alkitab yang ada, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita dapat mengikuti kursus-kursus Alkitab, kita dapat memperdalam pengetahuan kita lewat setiap mungkin pemuritan yang ada di gereja, Bapak Ibu Saudara. Dan di gereja kita pun ada pemuritan khusus tentang pendalaman Alkitab. Kita dapat mengikuti kelas-kelas tersebut agar pengetahuan kita tentang firman Tuhan dapat lebih dalam lagi, sehingga keimanan kita dan pengetahuan kita lebih luas lagi. Kita dapat mengerti apa maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, merancang kehidupan kita ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan 5 tujuan yang tadi kita sudah pelajari mungkin tidak mudah kita terapkan dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang ketiga, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Yang keempat, baptislah mereka. Dan yang kelima, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Mungkin itu terlihat tidak mudah, terdengar tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kelima tujuan itu dapat kita lakukan bersama Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan dan keberanian. Kita semua cenderung untuk terlalu menekankan tujuan-tujuan yang paling kita sukai dan mungkin mengabaikan hal-hal yang lainnya yang mungkin menurut kita sulit untuk kita terapkan, tujuan-tujuan yang sulit untuk kita gapai. Namun kita dapat melakukan hal itu karena kita percaya Roh Kudus, Tuhan Yesus yang akan memampukan kita untuk melakukan, untuk membimbing, menuntun kita, memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dunia ini untuk menyenangkan Dia. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan.
5 tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, dan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai terapkan satu persatu dalam kehidupan kita. Kita mau menyenangkan Tuhan lewat melakukan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan, untuk menyenangkan hatinya. Kita dapat menjaga keseimbangan kehidupan kita, dapat menjaga keseimbangan kehidupan kerohanian kita lewat kita mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada di gereja, lewat wadah-wadah yang ada, lewat hambal-hambal yang ada, karena di sana kita akan lebih dalam lagi mengerti kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar hari Minggu, dan kita dapat sharing, dan kita juga dapat bertanya. Bapak Ibu Saudara, di situ kita akan dikuatkan, kita dapat mengevaluasi kesehatan kerohanian kita. Bahkan kita dapat kembali dikuatkan lewat apa mungkin yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita dapat sharing lewat kebenaran firman Tuhan yang dibahas. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada kepada Tuhan, karena lewat itu kita dapat lebih mengerti lagi kebenaran firman Tuhan, dan lewat itu kita akan menjadi kuat untuk melakukan, untuk menjalankan 5 tujuan yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya perpanjang, kiranya boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur berfirman-Mu yang kembali mengingatkan kami apa tujuan kami ada di dunia ini. Biarlah Tuhan Kau berikan kami kemampuan, Kau berikan kami kekuatan dan keberanian agar kami dapat menjalankan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melakukan sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan menuntun, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan. Biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.